Iran menemukan senjata lebih kuat dari misil yang bisa membuat hampir 60 juta orang memohon perang dihentikan. Senjata itu adalah kehausan. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dimulai pada 28 Februari telah menghantam kilang minyak, bandara, pusat data, hotel mewah, dan pangkalan militer di seluruh Teluk. Sebagian besar liputannya fokus pada minyak, karena itulah yang membuat Teluk terkenal. Itu yang memicu kepanikan pasar dan menjadi krisis yang skenarionya sudah dipahami semua orang. Harga minyak naik, pasar bereaksi, pemerintah pakai cadangan strategis, dan hidup tetap berjalan. Namun pagi 8 Maret terjadi sesuatu yang berbeda. Sebuah drone Iran menyerang pabrik desalinasi di Bahrain. Ini adalah serangan langsung pertama yang terkonfirmasi terhadap infrastruktur air selama seluruh perang ini. Dan tidak seperti kilang minyak yang terkena serangan, tidak ada cadangan strategis untuk air, tidak ada pasar berjangka untuk itu. Belum ada kerangka kerja internasional untuk menangani krisis saat air habis, yang terjadi hanya kepanikan dan kematian. Titik lemah utama Teluk sejak dulu adalah air, bukan minyak. Pasalnya, Semenanjung Arab adalah salah satu tempat paling kering di bumi. Hujan hampir tidak pernah turun. Tidak ada sungai besar yang mengalir melalui Arab Saudi, Kuwait, Qatar, atau Bahrain. Akuifer telah dipompa puluhan tahun jauh lebih cepat dari laju pengisian ulang alaminya, sehingga kini sebagian besar sangat menipis. Jadi ketika kekayaan minyak datang pada tahun 1970-an, negara-negara Teluk menghabiskan sebagian besar kekayaan itu untuk memecahkan masalah yang tidak pernah perlu dipikirkan oleh sebagian besar negara lain. Bagaimana Anda mendapatkan air minum ketika pada dasarnya tidak ada air sama sekali? Jawabannya adalah desalinasi. Ambil air laut Teluk Persia, olah di fasilitas industri raksasa untuk memisahkan garam, lalu pompa ke rumah penduduk. Selama 50 tahun terakhir, negara-negara ini membangun salah satu jaringan infrastruktur air paling ambisius dalam sejarah manusia, menurut studi 2023 oleh Arab Center di Washington, D.C. Negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk menyumbang sekitar 60% dari kapasitas desalinasi air global, menghasilkan sekitar 40% dari seluruh air hasil desalinasi di dunia. Lebih dari 400 pabrik di sepanjang pesisir Teluk Arab, dari Uni Emirat Arab hingga Kuwait, menjaga puluhan juta orang tetap hidup. Michael Christopher Low, Direktur Pusat Timur Tengah Universitas Utah, menyebut negara-negara ini sebagai kerajaan air asin, kekuatan super air buatan yang didukung bahan bakar fosil, mengubah garis pantai tandus menjadi peradaban. Kuwait mendapatkan 90% air minumnya dari desalinasi, Oman 86%, Arab Saudi 70%. Bahrain, tempat drone itu baru saja menghantam, memiliki 103 pabrik desalinasi dan pada dasarnya tidak memiliki akuifer alami. Negara kepulauan ini tak punya tempat lain untuk bergantung. Qatar dan Uni Emirat Arab juga nyaris sepenuhnya mengandalkan desalinasi untuk kebutuhan kota, khususnya di kota seperti Dubai. Selain desalinasi, negara-negara ini sama sekali tidak punya rencana darurat kekeringan. Itulah rantai pasokan air untuk wilayah terpadat dan tercepat pertumbuhannya di dunia, yang bergantung pada ratusan fasilitas industri pesisir di tengah zona perang aktif. Semua orang panik memikirkan apakah Iran mungkin akan menyerang Burj Khalifa. Tapi drone itu mendarat 12 mil dari target yang menjaga 3 juta orang tetap hidup. Perlindungannya mirip dengan balai kota di daerahmu. Drone itu memang tidak langsung menyerang kompleks desalinasi, tapi jika Iran bisa menembakkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat dan sistem radar miliaran dolar, maka menyerang pabrik desalinasi di pesisir alih-alih pelabuhan bukan tantangan besar. Pada waktu hampir bersamaan, Fujairah F1 milik UEA, kompleks pembangkit listrik dan air di pesisir timur, mengalami kerusakan. Menurut Boston Globe dan The Conversation, kerusakan berasal dari serangan di pelabuhan terdekat atau puing drone yang dicegat, bukan serangan langsung yang disengaja ke pabrik air. Namun fasilitas itu tetap terdampak. Hal serupa juga terjadi di Kuwait. Puing drone yang dicegat memicu kebakaran di pabrik desalinasi Doha Barat. 3 insiden dalam 4 hari pertama perang terjadi di sekitar fasilitas air, tanpa ada yang jelas disengaja. Namun kemudian, pada 7 Maret, Menteri Luar Negeri Iran memposting di X dan mengklaim bahwa serangan udara Amerika telah menghantam pabrik desalinasi air tawar di Pulau Qassim di Selat Hormuz, yang kemudian memutus pasokan air ke 30 desa. Dia menyebutnya kejahatan terang-terangan dan putus asa, serta memperingatkan serangan ke infrastruktur Iran akan berdampak serius. Dia menegaskan dengan jelas bahwa AISAS yang menetapkan presiden ini bukan Iran. Komando Pusat AISAS membantah klaim tersebut.
Catatan komunitas juga ditambahkan, menegaskan tak ada verifikasi independen dari media internasional atau organisasi pemantau manapun. Kita belum tahu apakah serangan itu benar terjadi, tapi yang penting pernyataan Iran, jika kalian menyerang sumber air kami akan membalas. Keesokan paginya, drone menyerang pabrik desalinasi di Bahrain, dikonfirmasi Kementerian Dalam Negeri Bahrain. AP, Al Jazeera, dan Gulf News melaporkan kejadian tersebut. Otoritas air Bahrain menyatakan pasokan tetap berjalan, namun belum mengungkap pabrik yang terdampak atau tingkat kerusakan. Hampir 2 dekade lalu, CIA memperingatkan bahwa gangguan pada fasilitas desalinasi di sebagian besar negara Arab bisa berdampak lebih serius daripada kehilangan industri atau komoditas lain. Itulah batas yang baru saja dilewati Iran. Sekarang, mari kita bahas kemungkinan target berikutnya. Kerentanan terbesar di wilayah ini kemungkinan ada pada pabrik yang disebut Jubail. Fasilitas ini berada di sisi Arab Saudi di Teluk Persia dan memasok Riyadh lewat satu pipa tunggal sepanjang sekitar 500 km ke pedalaman. Pipa itu mengalirkan lebih dari 90% air minum ibu kota Arab Saudi. Pada 2008, kabel diplomatik rahasia dari kedutaan Amerika di Riyadh yang dirilis Wikileaks memperingatkan evakuasi Riyadh dalam seminggu jika pabrik, pipa, atau infrastruktur listrik mengalami kerusakan serius atau hancur. Peringatan ini bahkan lebih serius lagi. Kabel tersebut menyatakan secara jelas bahwa pemerintahan Arab Saudi tidak akan bertahan tanpa pabrik desalinasi Jubail. Arab Saudi telah berinvestasi pada sistem cadangan sejak kabel 2008. Namun selama periode itu, populasinya bertambah lebih dari 14 juta orang. Tidak ada cara di planet ini untuk melindungi pipa 500 km dari musuh bersenjata rudal dan drone seperti Iran. Qatar adalah semenanjung kecil tanpa sungai dan hampir tanpa air tanah. Sampai baru-baru ini, negara ini hanya punya cadangan air untuk 3 hari. Itu adalah seluruh cadangan nasional jika pabrik desalinasi berhenti beroperasi. Hanya 3 hari. Qatar menghabiskan $4 miliar untuk membangun proyek penyimpanan air terbesar di dunia. 15 reservoir beton raksasa yang dihubungkan oleh 650 km pipa. Mereka membangun semua ini hanya untuk menambah 4 hari lagi. Qatar kini hanya punya cadangan air untuk 7 hari. Itu batas maksimal mereka. Sementara itu, Uni Emirat Arab jauh lebih baik. Nasir Al-Sayed, peneliti lingkungan spesialis negara Teluk, menyebut Uni Emirat Arab sudah membangun cadangan air untuk sekitar 45 hari sesuai strategi keamanan air 2036. Itu terdengar meyakinkan, sampai Anda ingat bahwa Uni Emirat Arab mencegat 113 dari 117 drone hanya dalam 1 hari selama minggu kedua pertempuran saja. 4 lainnya jatuh di dalam negeri. Dan hanya dibutuhkan 1 rudal atau drone untuk memulai perang air paling katastrofik di abad ke-21. Terakhir, ada negara-negara kecil Bahrain dan Kuwait yang paling rentan. Cadangan strategis mereka sangat minim, sehingga paling cepat terdampak gangguan berkepanjangan. Bahrain adalah sebuah pulau tanpa sumber air alternatif, dan satu-satunya cadangannya adalah pipa air dari Arab Saudi. Jika pabrik desalinasi tidak berfungsi dan pipa itu terputus, Bahrain hanya punya satu pilihan, evakuasi total. Dan inilah yang membuat menyerang air sangat berbeda dengan menyerang minyak. Kilang minyak yang tidak beroperasi adalah masalah ekonomi. Itu menyakitkan, tapi tidak membunuh orang. Air akan membunuh. Perlu diingat juga bahwa negara yang menembaki pabrik-pabrik ini tidak punya alasan nyata untuk takut. Hal yang sama terjadi pada mereka. Karena Iran hanya mendapatkan sekitar 3% airnya dari desalinasi. Tapi itu bukan berarti Iran memiliki air yang melimpah. Air hampir habis, mereka nyaris tak bertahan. Danau Urmia di barat laut Iran dulu danau terbesar di Timur Tengah. Namun citra satelit NASA terbaru menunjukkan danau itu kini hampir lenyap. Danau itu telah kehilangan sekitar 90% volumenya dan kini praktis menjadi dataran garam. Analisis CSIS pada Februari 2026 yang menggunakan citra satelit juga menemukan bahwa 4 dari 5 waduk utama Teheran mengalami penurunan tajam selama musim panas dan musim gugur tahun 2025. 2 di antaranya, Lar dan Latian, menyusut lebih dari 70%. Menjelang akhir tahun 2025, sistem waduk total Teheran telah turun menjadi sekitar 10 hingga 12% dari kapasitas setelah 5 tahun berturut-turut mengalami kekeringan. Bahkan,
Tanah di bawah kota itu secara harfiah sedang amblas. Penurunan tanah di beberapa bagian Teheran mencapai hingga 30 cm per tahun karena begitu banyak air tanah yang diambil dari bawahnya sehingga tanahnya tenggelam ke dalam rongga-rongga tersebut. Pada November 2025, Presiden Pezeshkian memperingatkan jika Desember tidak turun hujan di Teheran, ibu kota perlu pembatasan air, bahkan kekeringan bisa memaksa evakuasi kota. Pada Januari 2026, beberapa minggu sebelum perang dimulai, Iran resmi mengumumkan sedang mempelajari rencana memindahkan ibu kota ke pesisir Mehran di selatan yang dekat dengan air laut untuk didesalinasi. Biaya pemindahan ini diperkirakan antara 77 hingga 100 miliar dolar. Garis pantai itu belum berkembang, rentan ancaman keamanan, dan belum siap jadi tuan rumah pemerintahan nasional. Selain itu, Iran juga sedang bangkrut. Mungkin ada alasan lain Iran menahan diri tidak menyerang infrastruktur air. Begini, pada akhir tahun 2025, sebuah laporan internasional dari Forum Timur Tengah mengusulkan sebuah kerangka kerja untuk menarik Iran kembali dari ambang kehancuran total air. Model pembiayaan yang direkomendasikan ditujukan untuk Arab Saudi dan Dewan Kerjasama Teluk, uang Teluk, ekspor air dari Teluk, keahlian desalinasi dari Teluk. Semua sudah tersedia di sana, siap membantu negara yang ibu kotanya hanya beberapa minggu lagi kehabisan air. Sayangnya, hubungan Iran dan negara-negara Teluk sudah terlalu retak dan saling tidak percaya terlalu dalam untuk mewujudkan hal itu. Sekarang, Iran adalah negara yang sangat memahami pada tingkat nasional yang mendalam apa yang terjadi ketika air habis, karena mereka menyaksikannya terjadi di dalam perbatasan mereka sendiri secara langsung. Sekarang, di tengah perang, Iran menargetkan atau mendekati infrastruktur air negara lain yang lebih bergantung pada infrastruktur tersebut dibandingkan Iran sendiri. Inilah daya tangkal nuklir Iran. Analisis Iran International menyebutkan bahwa Iran secara eksplisit menargetkan infrastruktur air, energi, dan transportasi yang rentan untuk membuat konflik ini merugikan secara ekonomi bagi lawan. Interpretasi pertama, serangan ke Bahrain disengaja, hampir mengenai Jabal Ali dan Fujairah bisa jadi percobaan atau kebetulan meleset. Namun interpretasi kedua jauh lebih menakutkan. Analis di AP melihat sedikit bukti bahwa Iran secara sengaja menargetkan lokasi pengolahan air. Insiden di Fujairah dan Kuwait tampaknya hanyalah serpihan. Dengan ratusan drone terbang tiap hari di wilayah pelabuhan, pembangkit listrik, dan desalinasi yang berdekatan, pasti akan ada yang terkena. Pada hari tertentu, rudal nyasar bisa saja mengenai lokasi yang salah, membuat negara panik dan melakukan evakuasi. Situasi diperparah oleh keberadaan Selat Hormuz. Negara Teluk yang sangat bergantung pada desalinasi juga hampir seluruh makanannya impor. Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab tidak memproduksi cukup makanan untuk penduduknya dan mengandalkan impor lewat pelabuhan Teluk yang terletak di selat tertutup. Jika Selat Hormuz tertutup berminggu-minggu, kekurangan makanan akan terjadi selain masalah lain. Namun menurut hukum humaniter internasional, khususnya pasal 54 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa, secara tegas melarang menyerang apapun yang dibutuhkan oleh penduduk sipil untuk bertahan hidup. Instalasi air minum tercantum secara khusus dalam daftar tersebut. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional menyebut serangan sengaja terhadap infrastruktur air sipil bisa dianggap kejahatan perang. Namun Anda harus ingat, rezim Islam sama sekali tidak peduli pada hukum-hukum ini. Kita baru saja melihat rezim ini menembak dan mengeksekusi ribuan warganya di jalanan. Faktanya, ini terjadi di hampir semua perang. Kita telah melihatnya terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman. Tentu saja, kerangka hukum itu ada, negara-negara mengakuinya dalam pernyataan pers, lalu infrastruktur ini menjadi hal pertama yang mereka serang ketika mereka ingin menekan negara agar menyerah. Terakhir kali, infrastruktur air sengaja menjadi target secara besar-besaran di Teluk terjadi pada tahun 1991 ketika pasukan Irak yang mundur dari Kuwait mensabotase sebagian besar kapasitas desalinasi Kuwait dan memompa jutaan barel minyak mentah ke Teluk Persia. Tujuannya sebagian untuk mencemari saluran air laut ke pabrik desalinasi di wilayah itu. Kuwait hampir kehilangan seluruh pasokan air bersih. Impor darurat menjaga penduduk tetap hidup, sementara pemulihan penuh butuh bertahun-tahun. Saat itu Kuwait lebih kecil dan ekonominya lebih sederhana. Gangguan serupa di wilayah berpenduduk puluhan juta dan kota yang bergantung pada pengolahan air bertenaga listrik 24 jam akan menjadi krisis dengan tingkat yang jauh berbeda. Minyak membangun teluk, air hasil desalinasi menjaga kelangsungan hidupnya. Kini keduanya terancam bersamaan dalam konflik yang sama.
Dunia telah 50 tahun mempelajari dampak berhentinya aliran minyak. Namun tak ada yang tahu apa yang terjadi saat air berhenti.